7 tanduk daripada anak domba. Ya, 7 itu melambangkan kesempurnaan Bapak Ibu ya. 7 melambangkan kesempurnaan. Nah, puji Bapak Yahweh, saya akan bacakan buat saudara dalam Wahyu pasal 5 ayatnya yang ke-6. Ya. Bapak Ibu yang tidak punya Indonesia Literal Translation 3, saudara boleh lihat di slide Wahyu pasal 5 ayat yang ke-6. Dan aku melihat dan lihatlah di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk hidup itu, dan di tengah-tengah para tua-tua itu ada anak domba yang berdiri seperti yang telah disembelih, yang memiliki 7 tanduk dan 7 mata. 7 mata ini saya sudah bahas yang waktu yang lalu ya. Yang adalah 7 roh Elohim yang telah diutus ke seluruh bumi. Nah, Bapak Ibu, di dalam kitab Wahyu ini dijelaskan ya, di tengah-tengah tahta, tentunya tahta Bapa Yahweh, di situ berdiri ada 4 makhluk ya, dan juga 24 tua. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Wahyu pasal 5 ayatnya yang ke-6 ya. Bapak Ibu yang tidak punya Indonesia Literal Translation 3, saudara boleh lihat di slide Wahyu pasal 5 ayat yang ke-6. Dan aku melihat dan lihatlah di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk hidup itu, dan di tengah-tengah para tua-tua itu ada anak domba yang berdiri seperti yang telah disembelih, yang memiliki 7 tanduk dan 7 mata. 7 mata ini saya sudah bahas yang waktu yang lalu ya. Yang adalah 7 roh Elohim yang telah diutus ke seluruh bumi. Nah, Bapak Ibu, di dalam kitab Wahyu ini dijelaskan ya, di tengah-tengah tahta, tentunya tahta Bapa Yahweh, di situ berdiri ada 4 makhluk ya, dan juga 24 tua-tua. Saya pernah bahas juga semua ini dalam pengajaran kitab Wahyu. Dan di situ ada anak domba yang berdiri seperti yang telah disembelih. Nah, inilah Yeshua HaMashiach yang memiliki ke-7 tanduk, saudara, dan 7 mata. Dan 7 tanduk ini, saudara, yang akan kita bahas malam hari ini, apakah yang dimaksud dengan 7 tanduk. Nah, kita lanjut dulu ke slide berikutnya, Bapak Ibu ya, supaya kita mengetahui sebelum kita belajar siapakah dan bagaimanakah 7 tanduk ini. Kita akan melihat dulu di slide berikut apa yang dimaksudkan dengan tanduk. Tanduk itu dalam bahasa Yunani keras ya. Tanduk itu artinya simbol kekuatan. Makanya Bapak Ibu, saudara, kalau melihat tanduk itu adalah lambang daripada kekuatan. Seekor binatang, saudara, yang punya tanduk ya, dia bisa menanduk musuh-musuhnya. Dia punya kekuatan, dan salah satu bentuk daripada tanduk, selain dia bentuknya juga tajam di ujungnya, tanduk itu terbuat dari sesuatu yang sangat keras. Ya, kalau saudara pernah lihat shofar ataupun sangkakala, itu terbuat dari tanduk domba jantan yang sangat keras, saudara. Ya. Dan tanduk di sini melambangkan simbol kekuatan. Jadi, kalau saudara lihat 7 tanduk di situ, anak domba, berarti kekuatan dari anak domba itu ada di ke-7 tanduknya. Dan mari kita lihat dalam Mazmur 89 ayat 18 dikatakan begini, sebab engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan oleh kemurahanmu engkau meninggikan tanduk kami. Ya, jadi dalam kitab Mazmur dijelaskan bahwa kekuatan daripada orang-orang yang percaya, yang berharap kepada Yeshua, yang berharap kepada Bapa Yahweh, ya, kekuatan mereka itu adalah Yahweh sendiri, ya. Bapa Yahweh yang adalah kekuatan daripada orang percaya. Makanya kan ada lagunya ya, ya, Bapa Yahweh itu adalah kekuatan dan Mazmurku, ya, itu ditulis juga dalam kitab Mazmur. Nah, jadi tanduk di situ berbicara simbol kekuatan, Bapak Ibu. Kalau kita sebagai orang percaya, maka kekuatan kita, tanduk keselamatan kita itu adalah Yahweh.
Ya, jadi di sini kita bisa melihat bahwa fungsi daripada tanduk itu adalah sebagai simbol kekuatan. Ya. Jadi kalau Yeshua HaMashiach yang adalah anak domba yang muncul di kitab Wahyu ini, dan di situ dia ada 7 tanduk, berarti dia punya 7 kekuatan, saudara. Ya, dan kekuatan ini yang nanti saudara kita akan lihat seperti apa. Ya, dan yang paling utama kita harus memahami dulu bahwa tanduk ini berbicara simbol kekuatan, ya. Oke, kita lanjut dulu ke slide berikutnya. Silakan. Nah, tanduk adalah sebagai simbol kekuatan oleh perkenanan Elohim. Bapak Ibu, tadi kita sudah menyanyikan lagunya ya. Oleh perkenanan Bapa, kita dilayakan menjadi hamba-hambanya. Dulu kita hina, kita menjadi mulia oleh perkenanan Bapa Yahweh lewat pengorbanan Yeshua. Nah, jadi tanduk itu juga sebagai simbol kekuatan oleh perkenanan Elohim. Artinya begini Bapak Ibu. Kalau kita sebagai orang percaya tidak mendapatkan perkenanan di hadapan Bapa Yahweh, maka saudara tidak akan punya kekuatan. Sekali lagi saya ulangi ya. Kalau kita tidak mendapatkan perkenanan di hadapan Bapa Yahweh, kita nggak punya kekuatan Bapak Ibu. Ya, orang-orang yang kuat bertahan itu adalah mereka yang punya perkenanan Elohim. Nah, itu sebabnya mengapa di hari-hari terakhir ini kita harus minta perkenanan daripada Bapa Yahweh. Karena tanpa perkenanan Bapa Yahweh, ya, maka kita tidak bisa bertahan menghadapi hari-hari yang jahat ini, saudara. Itu sebabnya dikatakan bahwa tanduk Elohim itu atau Bapa Yahweh adalah tanduk keselamatan. Tanpa tanduk itu, kita nggak bisa dapat diselamatkan. Nah, untuk mendapatkan perkenanan atau mendapatkan kekuatan dari sang tanduk, maka kita harus punya yang namanya, saudara, kalau kita mendapatkan kekuatan, kita harus punya perkenanan tentunya. Jadi, untuk supaya kita punya kekuatan, maka kita harus ada perkenanan Bapa Yahweh. Nah, tanpa pengorbanan daripada Yeshua, maka kita nggak akan bisa dapat perkenanan. Makanya, orang kalau belum menerima Yeshua sebagai Elohim, sebagai juru selamat pribadi, dia tidak punya perkenanan, sama sekali tidak punya. Yeshua berkata bahwa dialah jalan menuju kepada Bapa. Saudara mau dapat perkenanan dari Bapa, jalannya harus lewat Yeshua, nggak ada jalan lain. Ya, untuk saudara mendapatkan perkenanan supaya saudara bisa mendapatkan kekuatan, yang namanya kekuatan itu tidak diberikan kepada semua orang. Hanya orang-orang yang berkenan di hati Bapa. Itu sebabnya dalam Mazmur 89 ayat 20-21, saya bacakan ya. Lalu engkau berfirman dalam satu penglihatan kepada hambamu yang kudus, dan engkau berfirman, aku telah menaruh pertolongan. Perhatikan di situ saya garis bawahi merah. Pertolongan pada orang yang perkasa. Aku telah meninggikan orang yang terpilih dari umat. Aku telah mendapati hambaku Daud. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Nah, Bapak Ibu, Raja Daud atau Raja Daud mendapatkan perkenanan ya di hadapan Bapa Yahweh dan diurapi, saudara. Perhatikan. Dia menaruh pertolongan kepada orang yang perkasa. Ya. Dan dia meninggikan orang yang terpilih. Nah, Bapak Ibu. Jadi lihat bahwa Bapa Yahweh berkenan menjadi tanduk keselamatan bagi orang-orang yang diperkenan oleh dia. Nah, yaitu orang-orang yang terpilih. Itu sebabnya Raja Daud atau Raja Daud diurapi oleh Bapa Yahweh melalui Samuel. Nah, saudara lihat bahwa orang yang mendapatkan perkenanan, dia mendapatkan pengurapan, dan pengurapan itu berbicara power, kuasa, ya. Roh Kudus turun ke atas hidup kita. Maka kita memiliki yang namanya dunamos atau dinamit, kuasa. Ya. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu, orang percaya yang mendapatkan perkenanan, dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Lihat saudara, lihat murid-murid Yeshua waktu menantikan janji Bapa, mereka dapat kuasa.
Raja Daud, saudara, mendapatkan perkenanan, maka dia diurapi. Saudara lihat, ya, bahwa minyak urapan di dalam kitab suci, kalau saudara baca, itu selalu ditampung di tanduk. Ya, benar ya? Kalau saudara yang baca, yang sering melihat, saudara, bahwa minyak urapan itu ditaruh di dalam tanduk, tempat disimpan. Mengapa? Karena untuk mendapatkan urapan, saudara, ya harus mendapatkan perkenanan. Ya, untuk kita bisa mendapatkan kekuatan daripada Bapa Yahweh, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Kita harus diurapi. Nah, jadi tanduk ini fungsinya, saudara, sangat luar biasa. Makanya minyak urapan itu disimpan di dalam tanduk, saudara. Tempat penyimpanan daripada minyak urapan itu dari tanduk. Sama kayak sangkakala ditiup juga, saudara, itu dari tanduk. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa tanduk itu sebagai simbol kekuatan, simbol perkenanan, simbol orang-orang yang dipilih, tadi seperti ayat yang kita baca. Simbol perkenanan, kekuatan, simbol yang terpilih, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, jelas ya di sini bahwa orang-orang yang dipilih Bapa Yahweh itulah yang mendapatkan perkenanan, itulah yang diurapi, dan mereka memiliki kekuatan. Makanya mereka bisa berkata Elohim atau Yahweh adalah tanduk keselamatan. Dan dengan itu saudara punya yang namanya kekuatan. Orang kalau tidak punya kuasa urapan dari kuasa Ruah Yahweh Elohim, maka engkau tidak punya kekuatan untuk menghadapi musuh. Makanya dalam kitab suci ditulis di sana, Bapak Ibu, bahwa orang-orang percaya menerima kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Punya kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Ya. Jadi fungsi daripada tanduk kita semua sudah tahu ya. Oke, kita lanjut dulu ke slide berikutnya secara cepat saja, supaya kita bisa memahami apa yang dimaksudkan dengan 7 tanduk Yeshua, ya, tanduk anak domba. Ya, slide berikut. Ya. Tanduk itu berbicara kekuatan orang yang diurapi oleh Elohim. Perhatikan Bapak Ibu. Ya. Jadi dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 13, saya bacakan buat saudara, lalu Samuel mengambil tanduk. Nah ini saudara ya, berisi minyak. Jadi minyak urapan itu ditaruh di dalam tanduk dan mengurapinya. Mengurapi siapa? Daud tentunya ya. Dan mengurapinya di tengah-tengah saudara-saudaranya. Perhatikan, Daud diurapi di tengah-tengah saudara-saudaranya. Artinya pilihan perkenanan Bapa Yahweh itu jatuh kepada seorang Daud. Dan pengurapannya itu minyaknya diisi di dalam tanduk. Nah, ini tanduk ini berbicara kekuatan orang yang diurapi oleh Elohim. Ya. Kalau saudara punya kuasa, kalau saudara punya perkenanan, saudara diurapi, saudara akan punya power, kuasa. Dan sejak hari itu sampai seterusnya, perhatikan, Roh Yahweh turun ke atas Daud. Lalu Samuel bangkit dan pergi ke Rama. Ini dahsyat sekali. Jadi tanduk itu berbicara kekuatan orang yang diurapi oleh Elohim. Yeshua datang dengan 7 tanduknya. Ya, ini luar biasa sekali. Nanti kita akan melihat apa yang dimaksud dengan 7 tanduk itu. Tapi di sini saudara bisa melihat penggambaran daripada tanduk itu berbicara kekuatan, perkenanan, urapan, saudara. Ya, semua ada di situ. Nah, seperti yang ditulis juga bahwa Yeshua itu memiliki 7 roh. Jadi sudah jelas 7 roh dan 7 tanduk itu melambangkan simbol kekuatan yang tidak terbatas, saudara ya. Luar biasa dahsyat kekuatan daripada anak domba ini. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang dimaksud dengan 7 tanduk itu. Ya. Oke. Jadi saudara sudah lihat minyak urapan itu ada di dalam tanduk. Ya. Kekuatan itu lahir daripada apa? Pengurapan. Saudara tanpa pengurapan dari Ruach HaKodes, saudara nggak punya kekuatan, Bapak Ibu. Apalagi kalau kita melayani, kita nggak punya pengurapan dari kuasa Ruach HaKodes, kita nggak punya kekuatan. Saudara hidup di tengah-tengah zaman dunia yang jahat, saudara nggak punya kekuatan dari kuasa Roh Kudus, maka engkau tidak sanggup bertahan untuk melawan ya roh-roh jahat dan semua pekerjaan setan di akhir zaman ini. Kita perlu yang namanya kuasa. Ya.
Oke, mari lihat sama-sama di slide berikutnya untuk kita bisa mengetahui. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan ketujuh tanduk tersebut? Kalau fungsi tanduk tadi pengertiannya saudara sudah memahami ya. Nah di akhir zaman Yeshua ini akan muncul dengan kekuatan tujuh tanduknya. Nah sekarang kita akan melihat siapakah tujuh tanduk ini. Ya. Oke, lanjut ke slide berikut. Yang pertama Bapak Ibu, mari baca Wahyu 2 ayat yang ketiga. Inilah tanduk yang pertama, saudara. Wahyu pasal 2 ayat yang ketiga, saya baca buat saudara ya. Dan engkau telah menanggung dan memelihara ketabahan. Dan karena namaku, engkau telah berjeri lelah dan tidak menjadi letih. Saudara, waktu saya merenungkan firman ini, maka yang ruah HaKodes taruh di hati saya. Yeshua, dia tampil dengan tujuh tanduk. Tujuh tanduk itu berbicara kekuatan. Bukan saja hanya berbicara kekuatan daripada Yeshua, tetapi itu juga adalah orang percaya. Nah, kekuatan daripada tanduk daripada Yeshua HaMasiah itu terletak, saudara, daripada gereja yang memelihara ketabahan. Jadi, saudara perhatikan waktu Yeshua datang kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos, dia muncul dari antara kaki Dian itu. Kaki Dian melambangkan tujuh gereja. Dan di situ tujuh gereja itu dijelaskan, saudara, tentang barang siapa menang, barang siapa menang. Nah, tanduk yang pertama, saudara, anak domba, ya, yang memiliki tujuh tanduk itu. Tanduk yang pertama itu adalah berbicara gereja yang memelihara ketabahan, saudara. Saudara lihat Wahyu 2 ayat 3. Dan engkau telah menanggung dan memelihara ketabahan. Dan karena namaku, engkau telah berjeri lelah dan tidak menjadi letih. Jadi Bapak Ibu, kekuatan atau tanduk yang dibawa oleh anak domba, itu berbicara gereja yang memelihara ketabahan. Jadi kalau kita menang bersama Yeshua, maka kita akan memerintah. Saya pernah baca satu ayat lagi, tapi saya tidak taruh di sini ya. Karena mungkin tadi saya kelewatan, saudara ya. Bahwa kita ini juga adalah tanduk-tanduk daripada Elohim. Senjata Elohim untuk mengalahkan musuh. Jadi perhatikan Bapak Ibu, tanduk itu juga berbicara senjata. Nah, senjata daripada Yeshua untuk mengalahkan iblis, itu yang pertama adalah gereja yang memelihara ketabahan. Lalu di situ ditulis, coba tampilkan lagi slide-nya. Ya, gereja yang memelihara ketabahan, Bapak Ibu. Dan karena namaku engkau telah berjeri lelah dan tidak menjadi letih. Nah ini. Jadi kekuatan daripada Yeshua HaMasiah itu, ya, senjata daripada Yeshua HaMasiah, tanduk yang pertama, itu gereja yang memelihara ketabahan. Makanya ketabahan itu senjata, Bapak Ibu. Kenapa anak domba itu bisa membuka meterai? Karena dia telah disembelih, karena dia telah menang, karena dia telah tabah menanggung segala sesuatu. Betul? Nah, ketabahan ini adalah senjata. Makanya gereja, ketujuh gereja, saudara, di kitab Wahyu. Yang pertama di sini, saudara, itu adalah berbicara gereja yang memelihara ketabahan. Kalau saudara memelihara ketabahan, saudara berjeri lelah, tidak menjadi letih, mengikut dia. Saudara tetap tabah, memelihara sekalipun saudara mengalami kesesakan, penderitaan, dan kesukaran. Nanti di masa sukar, senjata ini yang pertama adalah ketabahan. Ya, saudara, ini gereja yang memelihara ketabahan akan menjadi apa, saudara? Tanduk daripada Elohim. Tanduk anak domba. Kekuatan yang mengalahkan iblis. Amin. Ini tanduk yang pertama, saudara. Jadi kalau orang nggak tabah menanggung penderitaan, orang yang nggak tabah, nggak diuji dalam masa kesukaran ketabahannya, bagaimana dia bisa menjadi tanduknya Yeshua? Nggak mungkin. Yeshua itu muncul dengan 7 tanduk.
Ini tanda kemenangan, ini tanda kesempurnaan. Makanya dalam kitab Wahyu, saudara, dijelaskan di sana tentang ketujuh gereja, barang siapa menang, betul? Dan inilah senjata yang pertama. Inilah tanduk yang pertama dari anak domba, yaitu gereja yang memelihara ketabahan. Umat Elohim yang memelihara ketabahan. Coba kita lanjut ke slide berikut. Jadi ketabahan ini sangat penting, saudara. Ya. Lalu, saudara, di dalam Wahyu 2 ini juga dijelaskan, tanduk, tadi kan memelihara ketabahan ya. Lalu yang kedua, soal saudara, tanduk pertama ini juga orang-orang yang memiliki kepekaan. Yang kembali kepada kasih mula-mula. Itu gereja yang pertama, saudara ya. Ya, kalau saudara lihat di situ, tanduk pertama ini adalah orang-orang yang memiliki kepekaan. Selain mereka tadi hidup dalam ketabahan, memelihara ketabahan, di situ juga dijelaskan, saudara, ya, tentang gereja yang kembali kepada kasih mula-mula. Mereka yang juga membenci ajaran Nikolaus. Ya. Ajaran Nikolaus itu kan mencampur adat, tradisi dengan Injil. Banyak komprominya. Dan itu gereja yang punya kompromi, yang mencampur adukan ajaran-ajaran Nikolaus di dalam gereja atau dalam sebuah persekutuan. Mereka nggak bisa menjadi tanduk. Tidak bisa, Bapak Ibu. Tanduk anak domba. Pertama tadi memelihara ketabahan. Dan di samping itu, ya, mereka juga adalah gereja yang kembali kepada kasih mula-mula. Yang membenci ajaran Nikolaus. Kalau saudara masih kompromi dengan paganisme, ya, semua ajaran-ajaran istiadat, adat istiadat buatan manusia, saudara nggak akan bisa menjadi tanduk dari Yeshua. Nggak bisa. Karena saudara nggak punya power, nggak punya kekuatan. Dikalahkan oleh ajaran Nikolaus. Atau mungkin saudara tidak memiliki yang namanya ketabahan. Waktu mengalami masa sukar, saudara nggak bisa menjadi tanduk daripada Yeshua. Nah, baca Wahyu 2 ayat yang kelima. Sebab itu, ingatlah dari mana engkau telah jatuh. Dan bertobatlah dan lakukanlah perbuatan-perbuatan yang pertama. Dan jika tidak, aku datang kepadamu secepatnya dan akan memindahkan kaki pelitamu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Saudara, ini perkataan ini kepada gereja siapa, saudara, di kitab Wahyu? Ada yang tahu? Gereja yang pertama apa? Efesus. Gereja Efesus, saudara, adalah gereja yang memelihara ketabahan. Gereja yang giat dalam pekerjaan Bapa Yahweh. Dan mereka juga gereja yang apa, saudara? Kembali kepada kasih mula-mula. Ya. Lalu mereka apa, saudara? Membenci ajaran Nikolaus. Ya. Sebab itu ingatlah dari mana engkau telah jatuh dan bertobatlah dan lakukanlah perbuatan-perbuatan yang pertama. Artinya begini, mereka kembali kepada kasih mula-mula. Kalau saudara tidak kembali kepada kasih yang mula-mula, engkau akhirnya banyak kompromi, engkau akhirnya tidak memiliki lagi ketabahan, akhirnya mulai mungkin bosan berjalan dengan Elohim. Mungkin saudara merasa, seperti dikekang, saudara tidak punya kebebasan. Saudara merasa seperti terasing. Nah, tidak memelihara ketabahan, akhirnya mulai kompromi 1, kompromi 2, dan seterusnya. Itu nggak bisa menjadi tanduk, tidak bisa menjadi kekuatan. Makanya gereja Efesus ini, kenapa dia bisa menjadi tanduk? Ini barang siapa yang menang ya. Kan surat yang pertama ini dituliskan kepada gereja di Efesus. Jadi tanduk yang pertama, saudara, itu adalah orang-orang yang memelihara ketabahan. Lalu mereka yang kembali kepada kasih mula-mula, mereka yang membenci ajaran Nikolaus. Makanya gereja Efesus ini, saudara, sebagai tanduk yang pertama kalau mereka menang. Ya, di situ ada janji kalau mereka menang, dikatakan aku akan memberikan kepadanya makan dari pohon kehidupan. Luar biasa. Nah, jadi tanduk yang pertama ini adalah orang-orang yang memelihara ketabahan. Orang-orang yang kembali kepada kasih mula-mula. Orang-orang yang tidak mencampur adukan adat tradisi dengan Injil, kebenaran, dafar Elohim.
Kalau saudara masih kompromi dengan ajaran tradisi, ajaran-ajaran paganisme, saudara nggak akan bisa menjadi tanduknya Yeshua. Saudara tidak punya kekuatan. Ya, saudara lihat, kalau tidak di situ dalam Wahyu 2 ayat 5, maka aku datang kepadamu secepatnya. Aku akan pindahkan kaki pelitamu. Nah, ini berbicara 7 roh itu dipindahkan. Ya, kalau engkau tidak bertobat, Bapa Yahweh akan ambil itu dan pindahkan ke orang lain yang mau punya ketabahan, yang mau tidak kompromi dengan dunia. Jadi saudara lihat, tanduk yang pertama ini adalah mereka yang memelihara ketabahan. Ini mereka yang kembali kepada kasih mula-mula. Mereka yang tidak kompromi dengan dunia. Itulah yang dikatakan tanduk Yeshua HaMashiach, tanduk yang pertama. Ya. Jadi Yeshua muncul nanti Bapak Ibu dengan 7 tanduk itu. Yang pertama adalah tanduk gereja yang memelihara ketabahan. Oke, kita lanjut ke slide yang berikut. Tanduk kedua apa itu saudara? Ya. Mari kita lihat Wahyu 2 ayat yang ke-10. Wahyu 2 ayat 10, janganlah engkau takut terhadap apa yang akan segera engkau derita. Lihatlah si iblis akan segera menjebloskan dari antara kamu ke dalam penjara agar kamu dicobai dan kamu akan mengalami kesukaran 10 hari. Jadilah setia sampai pada kematian dan aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, tanduk yang kedua yang mengalahkan musuh. Kalau yang pertama tadi ketabahan, kembali kepada kasih mula-mula dan tidak kompromi. Maka tanduk yang kedua yang bisa mengalahkan iblis itu, yaitu roh martir, setia sampai pada kematian. Bagaimana mungkin Bapak Ibu kita bisa mengalahkan iblis? Ya, kalau saudara tidak punya yang namanya roh martir. Di dalam kitab Wahyu dijelaskan, ditulis di sana bahwa mereka pengikut Yeshua mengalahkan naga itu dengan tidak menyayangkan nyawanya sampai kepada kematian. Kenapa Yeshua bisa tampil dengan 7 tanduk? Karena dia memperoleh kemenangan. Melalui gerejanya, dia peroleh kemenangan, yaitu orang-orang yang setia. Orang-orang yang punya roh martir, Bapak Ibu. Ini yang luar biasa. Makanya banyak orang, saudara, yang tidak mau menderita. Banyak orang percaya yang tidak mau, saudara, mengalami aniaya. Bagaimana bisa muncul menjadi kekuatan? Bagaimana bisa menjadi pemenang di akhir zaman? Kalau saudara nggak punya roh martir, ya, Yeshua akan muncul dengan tanduk yang kedua, yaitu roh martir. Banyak yang akan dibunuh oleh karena namanya, tapi itu justru kemenangan. Ya, waktu ada orang-orang yang kembali pada kasih mula-mula, mereka tidak kompromi, mereka punya ketabahan, itu tanduk yang pertama untuk mengalahkan iblis. Saudara lihat. Lalu yang kedua, waktu gereja punya roh martir, mereka rela mati, menderita, dianiaya, dibunuh bahkan. Maka Yeshua punya kekuatan. Dia akan mengalahkan iblis itu dengan apa? Roh martir. Karena mereka tidak menyayangkan nyawanya sampai ke dalam maut. Jadi waktu saudara menang, barang siapa menang, saudara ya, di situ dikatakan bahwa ini kan pesan kepada gereja di Smyrna ya. Barang siapa menang, dikatakan di situ, ia sekali-kali tidak akan ditimpa oleh kematian kedua. Coba saudara lihat. Berarti dia mengalami yang namanya kebangkitan pertama. Ya, siapa mereka? Yang punya roh martir. Ya, jadi makanya Yeshua tampil dengan tanduk yang kedua, yaitu roh martir. Gereja yang mengalahkan iblis dengan apa? Tidak menyayangkan nyawanya sampai kepada maut. Nah, kalau saudara punya pemahaman, wah Pak, saya mau rapture lebih dahulu sebelum masa sukar. Bagaimana saudara bisa mengalahkan iblis? Bagaimana saudara punya kekuatan? Yeshua tampil dengan apa? 7 tanduk. Gak mungkin mempelai gereja yang akan diangkat tidak punya roh martir. Tidak mungkin Bapak Ibu. Pesan kepada gereja yang kedua, saudara, gereja Smyrna. Kalau mereka menang, yaitu mereka yang punya martir, mereka tidak akan mengalami kematian yang kedua. Artinya waktu saudara punya roh martir, saudara pasti akan apa? Dibangkitkan dalam kebangkitan pertama. Dan itulah kemenangan kita, saudara. Makanya Yeshua tampil dengan tanduk yang kedua ini berbicara roh martir. Saudara dan saya ini adalah tanduk-tanduk Elohim.
tanduk daripada Yeshua untuk menanduk mengalahkan iblis. Kalau saudara punya roh martir, itu yang kedua. Lanjut di slide berikut. Ya. Slide berikut. Nah, mereka yang mengalami kesukaran, penderitaan, hinaan, hujatan, ya. Ini gambaran gereja di Smyrna tadi. Wahyu 2 ayat 9, saya baca buat saudara. Aku tahu perbuatan-perbuatan dan kesukaran dan kemiskinanmu, padahal engkau kaya. Juga hujatan dari mereka yang menyebut diri mereka Yahudi, padahal bukan. Malah sebaliknya mereka adalah sinagoga setan. Sudah lihat, orang-orang dari sinagoga setan itu adalah iblis. Dikalahkan oleh siapa? Mereka yang punya roh martir. Ya, tabah menanggung penderitaan, kesukaran, hinaan, hujatan, dan bahkan juga dibunuh. Bagaimana mungkin kita bisa mengalahkan saudara ini Yahudi palsu? Itu juga Dajjal ataupun anti-Hamasiyah. Bisa dikalahkan oleh apa? Mereka yang rela menderita, mati, bahkan bagi Yeshua. Makanya Yeshua itu muncul dengan tanduk yang kedua, itu roh martir. Yaitu gereja yang telah menang, yang telah mengalahkan maut. Ya. Jadi kalau saudara mau jadi tanduk kekuatan, saudara mau dipakai oleh Yeshua, saudara mau ketika dia tampil anak domba itu, saudara juga dimuliakan bersama-sama dengan dia, maka kita harus menjadi apa? Gereja yang memiliki roh martir. Lalu dalam Wahyu 12 ayat 11 dikatakan demikian, dan mereka telah menaklukkannya, mereka ini pengikut anak domba ya, melalui darah anak domba dan melalui perkataan kesaksian mereka. Mereka tidak menyayangi jiwa mereka, bahkan sampai pada kematian. Nah ini saudara, inilah roh apa? Martir. Anak domba itu menang, Bapak Ibu. Oleh karena ada juga gereja yang mau apa? Punya roh martir. Ya, punya roh martir, saudara. Kalau saudara nggak punya roh martir, roh yang rela menderita, rela mengalami kesukaran, maka saudara nggak akan bisa menjadi tanduknya Elohim. Bagaimana Bapak Yahweh mau pakai kita untuk menanduk atau mengalahkan iblis, mengalahkan anti-Hamasiyah, mengalahkan naga itu? Ya, bukan satu kebetulan, saudara. Ya, bahwa kita semua adalah gereja yang di akhir zaman ini juga sudah diperlengkapi oleh Bapak Yahweh. Terlebih khusus saya mau bicara soal kawanan kecil akhir zaman, ya. Karena kita diajarkan untuk apa? Punya roh martir, menderita, bahkan dibunuh oleh karena nama Yeshua. Tapi justru itu adalah kekuatan, Bapak Ibu. Itu adalah tanduk yang mengalahkan iblis, yang mengalahkan anti-Hamasiyah. Jadi 7 tanduk di sini sebenarnya berbicara, Bapak Ibu, orang-orang yang dipilih, orang-orang yang benar-benar menang. Gereja yang telah mengalami kemenangan. Ya. Tanduk yang kedua ini berbicara roh martir. Kalau saudara nggak punya roh martir, saudara nggak punya kekuatan, power untuk mengalahkan iblis. Karena dalam Wahyu 12 ayat 11 jelas ya, mereka mengalahkan, menaklukkan binatang itu. Dengan apa? Tidak menyayangi jiwa mereka, bahkan sampai pada kematian. Berarti ini orang-orang yang tidak takut mati, saudara. Mereka lah yang menjadi apa? Tanduk kekuatan daripada Yeshua untuk mengalahkan iblis, mengalahkan binatang itu. Karena yang berperang face to face sebelum Harmagedon itu kan gereja. Sebelum Yeshua datang dalam peristiwa Harmagedon, second coming, maka yang berhadapan dengan anti-Hamasiyah siapa? Gereja. Orang kudus yang menjadi tanduk daripada Yeshua Hamasiyah. Dia harus punya roh martir, baru dia bisa mengalahkan iblis itu. Ya, jadi jelas ya Bapak Ibu. Ya, tanduk yang kedua ini berbicara roh martir. Mari miliki roh martir. Roh yang rela menderita, mengalami kesukaran, dihina, dihujat. Bahkan nanti saatnya waktu anti-Hamasiyah muncul, sudah akan dibunuh oleh karena nama Yeshua. Mengerikan sekali. Tapi justru itu tanduk untuk mengalahkan binatang itu. Ya, luar biasa. Oke, kita lanjut. Kita lihat yang berikutnya ya.
Tanduk yang ketiga, saudara. Mari lihat Wahyu 2 ayat 14. Wahyu 2 ayat 14 saya baca buat saudara. Namun aku mempunyai beberapa hal terhadap engkau, bahwa di situ engkau memiliki mereka yang memegang pengajaran Bileam, yang mengajarkan kepada Balak untuk memasang sandungan di hadapan anak cucu Israel, agar memakan yang dikorbankan kepada berhala dan melakukan percabulan. Ini sebenarnya pesannya kepada gereja yang ketiga, itu Pergamus. Di situ Elohim punya keberatan atas mereka karena mereka punya pengajaran Bileam. Apa itu pengajaran Bileam? Bileam itu kan saudara disuruh untuk apa, saudara? Mengutuki Israel. Lalu Bileam bilang sama Balak begini, bahwa Balak, Israel itu nggak bisa dikutuk. Cara untuk engkau buat mereka terkutuk gampang. Kasih saja anak-anak kamu kawin dengan dia, maka pasti Israel akan menyembah berhala. Kalau mereka menyembah berhala, mereka pasti dikutuk. Nah, itu ajaran Bileam. Saudara perhatikan, tanduk yang ketiga ini yang bisa mengalahkan iblis, itu berbicara kesetiaan, saudara. Ajaran daripada Bileam kepada Balak ini, itu berbicara apa, saudara? Satu, seperti begini, kalau kamu mau kalahkan dia, kamu nggak bisa kutuk dia, karena sudah ada jelas ayatnya ya. Aku memberkati Israel. Bangsa lain nggak bisa kutuk dia. Terkutuk malah kalau yang mengutuk dia. Nah, jadi caranya gini, kasih anak-anakmu untuk kawin dengan dia. Baru mereka akan mulai kompromi. Mereka akan mulai apa? Menyembah berhala. Nah, di saat mereka begitu, maka mereka akan terkutuk. Jadi, apa yang Roh Kudus mau ajarkan? Yang tanduk ketiga ini, itu berbicara kesetiaan, Bapak Ibu. Iblis menaruh sandungan ini tentang kompromi, agar gereja di akhir zaman tidak bisa menjadi tanduk anak domba. Lewat apa? Perzinahan, ketidaksetiaan, dan kompromi. Meski beribadah, meski melayani, tapi mereka tetap melakukan perzinahan. Meski melayani, mereka tetap tidak setia. Meski melayani, ini ajaran-ajaran daripada Bileam yang diajarkan kepada Balak, saudara. Dan ajaran ini ada di dalam gereja. Makanya di dalam kitab Wahyu 2 ayat 14, di situ anak domba punya satu keberatan kepada gereja di Pergamus tentang mereka masih memiliki ajaran Bileam. Ajaran yang penuh kompromi. Nggak apa-apa. Coba slide-nya tadi nyalakan lagi. Ini saya mau kasih bukti buat saudara. Apa itu ajaran Bileam akhir zaman? Ini Bapak Ibu, ajaran Bileam di akhir zaman. Sekali selamat, tetap selamat. Karena Elohim melihat hati saya, bukan perbuatan saya. Itu ajaran Bileam. Nggak apa-apa. Kamu tetap bisa melayani. Bapak Yahweh lihat hatimu. Kalau engkau sungguh-sungguh, sekalipun engkau berdosa, engkau pasti selamat. Sekali selamat, tetap selamat. Kamu nggak bisa berbuat apapun, nggak ada perlu Taurah, nggak perlu ajaran-ajaran, nggak perlu menjaga kekudusan, nggak perlu menjaga kemurnian. Nah, itu ajaran Bileam. Makanya gereja yang tidak memelihara kesetiaan, perhatikan Bapak Ibu. Mereka pegang ajaran Bileam, sekali selamat, tetap selamat. Elohim yang penting melihat hati, nggak apa-apa perbuatan amburadul. Celaka, saudara. Jadi tanduk yang ketiga, anak domba, itu kesetiaan. Gereja yang menang atas ajaran Bileam, gereja yang tidak kompromi. Ya, gereja yang setia sampai akhir. Itulah yang menang, saudara. Luar biasa. Ini makanya tanduk kesetiaan. Kalau saudara tidak setia kepada Elohim, saudara punya pemahaman sekali selamat tetap selamat. Elohim melihat hati saya, Pak. Dosa jalan terus. Saudara nggak bisa jadi tanduk. Tidak bisa, Bapak Ibu. Tanduk itu berbicara kekuatan. Tanduk itu berbicara sesuatu kemenangan. Gereja yang tidak setia bagaimana mungkin bisa mengalahkan iblis? Saudara boleh melayani. Saudara boleh mungkin punya karunia, punya mimpi dan lain sebagainya, nubuatan. Tapi kalau engkau kompromi dengan dosa, engkau tidak bisa menjadi tanduk kesetiaan daripada Yeshua HaMashiach.
Ngeri sekali Bapak Ibu. Kesetiaan itu sangat penting. Kalau saudara mengikuti Yeshua, saudara melayani dia, miliki yang namanya kesetiaan. Jangan berpikir, oh saya sudah melayani. Saya, Bapak Yahweh lihat hati saya. Saya sekali selamat tetap selamat. Nah ini ajaran Bileam, hati-hati. Banyak di gereja saudara, orang berbuat dosa. Oh enggak apa-apa. Yang penting perpuluhan jalan terus. Ya, yang penting persembahan kasih terus. Tapi dosa nggak mau ditegur. Giliran tegur dosa tersinggung saudara. Orang yang ditegur pindah gereja. Kan begitu saudara. Saudara nggak akan punya yang namanya tanduk kesetiaan. Tanduk kesetiaan ini saudara. Yang Yeshua mau. Gerejanya harus punya yang namanya kesetiaan. Tidak kompromi. Ya, saudara mau tidak kompromi? Amin. Tidak kompromi dengan dunia. Nah itu, setia. Namanya setia Bapak Ibu ya. Tidak boleh berpaling, tidak boleh ke lain hati. Amin saudara. Ya. Inilah tanduk yang ketiga, tanduk kesetiaan. Coba lanjut ke slide berikut. Slide yang berikutnya. Jadi, tanduk yang ketiga ini berbicara kesetiaan ya Bapak Ibu. Nah di dalam gereja Pergamus itu juga ada yang punya ajaran Nikolaus, ya. Tapi mereka orang jemaat di Pergamus itu benci sama ajaran Nikolaus yang tadi ada di tanduk yang pertama juga itu gereja Efesus. Mereka juga membenci ajaran Nikolaus, ya. Jadi saudara dan saya perlu yang namanya kesetiaan. Jangan cuma berpikir, oh saya melayani, saya sudah lakukan banyak hal kepada Bapak Yahweh, saya sudah memberi banyak hal. Tapi engkau tidak setia, engkau kompromi dengan dunia. Maka engkau sedang mengikuti ajaran Bileam. Nah ini ajaran Bileam ada di gereja yang hari-hari ini syarat dengan ajaran Tuhan katanya melihat hati. Gak apa-apa Pak, Tuhan kan melihat hati saya. Gak apa-apa. Yang penting kamu tetap melayani, jangan lari dari Yeshua katanya. Semua itu ajaran Bileam Bapak Ibu. Engkau harus punya roh kesetiaan. Mengikut Yeshua. Sekali Yeshua tetap Yeshua. Saudara gak butuh yang lain. Ya. Tidak boleh kompromi dengan dunia. Kalau saudara mau menjadi tanduk kekuatan daripada Yeshua yang tampil untuk mengalahkan binatang itu, saudara harus punya yang namanya roh kesetiaan. Setia sampai akhir, ya. Kepada jemaat di Pergamus, saudara, itu dijanjikan kalau mereka setia, maka aku akan memberikan kepadanya makan dari mana yang disembunyikan, dan aku akan berikan batu putih tertulis nama yang baru, tidak seorang pun yang mengetahuinya kecuali dia yang menerimanya. Itu janji. Akan makan dari mana yang tersembunyi. Kalau saudara memiliki yang namanya roh kesetiaan. Dan roh kesetiaan itu adalah tanduk untuk mengalahkan iblis. Kalau gereja masih kompromi, gereja hanya berkata, yang penting Tuhan melihat hati saya. Oh yang penting saya sekali selamat tetap selamat. Mau berbuat dosa apapun, saya tetap selamat karena Yeshua sudah jamin keselamatan. Itulah ajaran Bileam. Dan itu banyak di gereja di akhir zaman. Nah, yang model kayak begini nggak bisa jadi tanduk daripada anak domba, nggak bisa, saudara. Kalau saudara mau jadi keluar sebagai pemenang, menang bersama anak domba, saudara harus menjadi tanduk daripada anak domba, harus memiliki yang namanya kesetiaan. Ya, sekali setia tetap setia. Sekali Yeshua tetap Yeshua. Itu yang namanya tanduk daripada Adonai Yeshua Mashiach. Mereka yang memiliki kesetiaan. Oke, kita lanjut saudara ke berikut. Secara cepat. Tanduk yang keempat, ya. Wahyu pasal 2 ayat 19. Saya bacakan buat saudara. Aku tahu perbuatan-perbuatanmu dan kasih dan pelayanan dan iman dan ketabahanmu, dan sungguh perbuatan-perbuatanmu yang terakhir lebih dari yang pertama. Nah ini pesan kepada gereja Tiatira, ya. Nah, saudara, jadi di situ
Dikatakan, aku tahu perbuatan-perbuatanmu, kasih dan pelayanan, iman, ketabahan. Sungguh perbuatan-perbuatanmu yang terakhir lebih dari yang pertama. Nah saudara, tanduk yang keempat yang Bapak Yahweh melalui Ruach HaKodes nyatakan kepada saya, itu adalah berbicara gereja yang memelihara iman. Saudara lihat, perbuatannya gereja Tiatira ini saudara, kasihnya, pelayanannya, imannya, ketabahannya, dia pelihara. Kalau saudara mau jadi tanduk daripada anak domba, yang keempat, engkau harus memelihara yang namanya iman. Ya, banyak orang hari-hari ini saudara, ya, punya iman, tapi imannya tidak dipelihara. Sehingga ketika datang goncangan, datang ujian, sakit penyakit, dan lain sebagainya, datang dalam hidupnya, imannya mulai kendor. Nah saudara, kalau kita mau jadi tanduknya daripada anak domba, saudara harus memelihara yang namanya iman. Iman itu harus dipelihara. Dengan cara apa saudara? Taat kepada kebenaran. Ya, memelihara iman dengan perbuatan-perbuatan kebenaran. Saudara nggak mungkin bisa memelihara iman kalau saudara tidak punya perbuatan kebenaran. Iman itu harus dipelihara. Ya Bapak Ibu, kita nggak mungkin bisa memelihara iman saudara kalau kita tidak punya perbuatan-perbuatan dalam kebenaran. Harus ada yang namanya perbuatan dalam kebenaran. Ada action, bukan hanya sekedar bicara, bukan hanya sekedar ngomong. Ya, iman tanpa perbuatan adalah mati, saudara. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Yeshua HaMashiach tampil dengan tanduk yang keempat, yaitu mereka yang memelihara iman. Iman di situ dalam kitab suci dikatakan, iman itu mengalahkan apa? Dunia, mengalahkan iblis, mengalahkan kuasa gelap, mengalahkan anti HaMashiach. Bayangkan Bapak Ibu. Ya, saya pernah bahas di ibadah Sabat ya. Ketika Yesus datang, apakah dia mendapatkan iman? Jadi kalau saudara tidak memelihara iman, nggak akan mungkin bisa menjadi tanduk, mengalahkan dari anti HaMashiach atau iblis. Ya, oke, kita lanjut ke slide berikut. Silakan. Ya. Lalu yang memelihara iman ini saudara juga yang adalah gereja di Tiatira ini ya. Mereka yang menang atas roh Isabel. Saudara lihat Wahyu 2 ayat 20, saya akan baca. Namun aku memiliki beberapa hal terhadap engkau, karena engkau mengizinkan wanita Isabel yang menyebut dirinya seorang nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku, supaya melakukan percabulan dan memakan yang dikorbankan kepada berhala. Saudara, tanduk yang keempat berbicara saudara tadi memelihara iman. Itu adalah mereka yang menang terhadap ajaran atau spirit daripada Isabel. Isabel itu siapa saudara? Ya, istri daripada Ahab. Ya, Isabel itu berbicara roh kendali. Nah, roh kendali ini yang ada di akhir zaman, Bapak Ibu, yang mengatasnamakan Elohim, perhatikan baik-baik. Dia berkata dia nabi, dan apa yang dia sampaikan itu perkataan Elohim. Padahal sedang dia memasang jerat bagi banyak orang, mengendalikan orang. Nah, salah satu spirit dari Isabel, ciri maksudnya dari spirit Isabel ini, yang berkata begini Bapak Ibu, kalau engkau nggak ikut dia, engkau nggak selamat, engkau nggak rapture. Kalau engkau nggak ikut dia, engkau pasti binasa. Itu spirit Isabel. Ya, jadi roh pengendali di akhir zaman ini banyak. Bahkan doa-doa pun itu seperti mantra. Ya, mereka mendoakan sesuatu seperti mantra untuk seperti apa? Menguasai pikiran orang. Ya, jadi bahaya sekali nih spirit Isabel. Kalau kita nggak memelihara iman dengan teguh sesuai dafar Elohim, maka saudara pasti akan tertipu.
Karena di akhir zaman ini spirit Isabel begitu luar biasa. Tampil saudara, dan mereka sudah terang-terangan di Facebook, Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Mereka berkata mereka lah Yeshua, mereka lah roh Ruach HaKodes, mereka lah Bapa Yahweh. Ya, ngeri sekali Bapak Ibu. Jadi perlu kita pelihara iman. Tadi saya kasih gambar itu tanaman yang disiram. Iman itu harus dipelihara, disirami. Saya di teras rumah, saya biasa saudara taruh sesuatu ya. Kalau saya suka misalnya kayak jeruk nipis, saya pengen ada jeruk nipis depan rumah. Dari biji saya taruh saudara. Setiap pagi, sore saya siramin dengan air. Saya mengharapkan supaya jeruk nipis ini bisa tumbuh. Dan puji Bapak Yahweh, saya taruh di pot kecil, itu bisa tumbuh saudara. Begitu juga waktu saya makan mangga saudara, bijinya itu saya lempar aja, taruh di halaman. Saya berharap mangga ini bisa tumbuh. Dan saya siram dengan air setiap pagi, sore saya siram. Dan puji Bapak Yahweh, itu muncul saudara tunas dari mangga yang saya makan itu. Nah di situ saya punya pengertian, seperti itulah kira-kira iman. Iman itu harus dipelihara, saudara, sirami. Ya, supaya saudara bisa punya iman yang dipelihara, saudara nggak akan gampang terseret oleh ajaran-ajaran seperti roh Isabel ini yang punya kendali. Karena orang biasanya takut gini Bapak Ibu. Kalau dia sudah berbicara, oh Tuhan bicara sama saya, Yeshua bicara sama saya, inilah perkataan Yeshua, Yeshua datang sama saya. Nah ini spirit Isabel. Padahal yang dia sampaikan tidak sesuai dengan daftar Elohim, maka dia sedang membawa umat Elohim kepada kesesatan. Saudara nangkap sampai sini? Nangkap ya? Orang yang selalu bilang, oh ini perkataan Elohim, Yeshua bilang begini, saya disampaikan oleh Yeshua, tapi dia tidak sesuai daftar Elohim, dia menyesatkan banyak orang. Makanya kita harus pelihara yang namanya iman. Inilah tanduk yang keempat untuk mengalahkan iblis, mengalahkan roh Isabel, mengalahkan tipu daya setan di akhir zaman. Makanya Yeshua tampil dengan tanduk yang keempat, yaitu orang-orang yang memelihara iman. Ya, saudara mau pelihara iman? Amin. Coba sama-sama katakan, saya mau memelihara iman. Saudara mau pelihara iman? Amin. Coba ketik di kolom komentar, saya mau pelihara iman, atau di kolom chat, saya mau pelihara iman. Ini tanduk saudara. Kalau saudara memelihara iman, saudara punya kekuatan. Untuk apa? Mengalahkan iblis, mengalahkan roh Isabel. Lalu lanjut di slide berikut. Haleluya. Ya. Kita akan lihat tanduk yang kelima, ya. Tanduk yang kelima, Wahyu pasal 3 ayat yang keempat. Sebelum kita lanjut ke situ, ada jaminan bagi gereja Tiatira kalau mereka menang, Bapak Ibu. Ya. Mereka menang atas roh Isabel, mereka menang, ya. Mereka memelihara iman sampai akhir. Dikatakan di situ jika mereka menang, maka mereka akan menerima otoritas atas bangsa-bangsa. Luar biasa. Ya. Dia akan diberikan otoritas karena dia memelihara iman sampai akhir. Ya, jadi makanya ini luar biasa sekali. Kalau saudara memelihara iman sampai akhir, sampai di masa kesukaran pun saudara pelihara iman, maka saudara punya otoritas atas bangsa-bangsa. Itu memerintah. Makanya Yeshua kan tampil dengan 7 tanduk itu ya. Salah satunya yaitu tanduk yang keempat, memelihara iman. Jadi orang-orang yang memelihara iman ini bisa mengalahkan iblis, mengalahkan anti Hamasia, dan mereka akan duduk memerintah bersama dengan Yeshua. Saudara lihat, tanduk kekuatan daripada Yeshua. Itulah adalah mereka yang memelihara iman. Lalu yang kelima, Wahyu pasal 3 ayat yang keempat. Engkau juga mempunyai beberapa nama di Sardis yang tidak mencemarkan jiwa mereka, dan mereka akan berjalan bersamaku dengan cemerlang karena mereka layak. Nah, saudara, tanduk yang kelima itu berbicara apa? Kekudusan dan kemurnian.
Ada jemaat di Sardis, saudara. Mereka tidak mencemarkan jubah mereka. Artinya mereka berjalan dalam kekudusan dan kemurnian. Kekudusan dan kemurnian itu bisa mengalahkan iblis, Satan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Elohim. Melihat saja enggak, apalagi jadi tanduk Yeshua. Kekuatan Yeshua untuk mengalahkan iblis. Saudara tidak bisa mengalahkan setan kalau engkau tidak hidup dalam kekudusan dan kemurnian. Kalau engkau bercampur dengan dunia. Engkau tidak terpisah dari dunia. Engkau tidak mengenakan jubah putih, yaitu berbicara kekudusan. Ya, gak akan bisa mengalahkan iblis. Makanya Yeshua tampil dengan tanduk yang kelima, yaitu gereja atau mempelai yang hidup dalam kekudusan dan kemurnian. Itulah yang mengalahkan iblis. Coba lihat slide berikut. Ya. Nah, saudara, sorry, ini bukan tanduk keempat ya, tanduk kelima. Saya salah tulis. Selain mereka juga mengenakan jubah kekudusan dan kemurnian, di dalam Wahyu 3 ayat 3 saya bacakan ya. Selanjutnya, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, dan peliharalah dan bertobatlah. Jika kemudian kamu tidak berjaga-jaga, aku akan datang kepadamu seperti pencuri, dan kamu sekali-kali tidak akan mengetahui kapan waktunya aku akan datang kepadamu. Nah, Bapak Ibu, yang dimaksudkan dengan berjaga-jaga, apa yang dijaga situ? Kekudusan, kemurnian. Jadi tanduk kelima berbicara kekudusan dan kemurnian. Ini diberikan ya, disampaikan kepada gereja di Tiatira ya. Di Sardis ya. Gereja di Sardis. Aku datang seperti pencuri. Orang yang berjaga-jaga, dia menjaga kekudusannya, menjaga kemurniannya. Itu orang berjaga-jaga. Makanya tanduk kelima itu berbicara apa? Kekudusan dan kemurnian. Yaitu orang yang selalu berjaga-jaga, Bapak Ibu. Makanya Yeshua bilang, berjaga-jagalah karena kamu tidak tahu kapan waktunya. Apa yang dijaga? Ya kekudusan dan kemurnian. Perlu dijaga, itu tanduk. Itu simbol kekuatan. Saudara nggak punya kekuatan, saudara nggak bisa mengalahkan iblis kalau saudara tidak punya kekudusan dan kemurnian. Nggak bisa. Kekudusan dan kemurnian adalah senjata untuk mengalahkan iblis. Amin, saudara. Ya, gereja yang mengalahkan iblis adalah mereka yang hidup dalam kekudusan dan kemurnian. Mereka yang berjaga-jaga. Apa yang dijaga? Ya bukan uangnya yang dijaga, saudara ya. Bukan hartamu yang engkau jaga, bukan. Kemurnian, kekudusan, itu yang perlu dijaga. Menjaga hidup kita supaya kudus, murni, tidak bercampur dengan dunia. Tanduk kelima. Luar biasa. Ini bisa mengalahkan iblis. Kalau saudara hidup dalam kekudusan, kemurnian, siapa yang bisa dakwah saudara? Tapi kalau saudara tidak punya kekudusan dan kemurnian, engkau tidak punya power. Engkau tidak punya kuasa dan engkau tidak berjaga-jaga. Orang yang berjaga-jaga adalah mereka yang hidup dalam kekudusan dan kemurnian. Itu ya Bapak Ibu. Inilah tanduk yang kelima. Coba kita lihat slide berikut. Ya. Jadi tanduk yang kelima itu berbicara kekudusan dan kemurnian. Berjaga-jaga, saudara. Ya. Berjaga-jaga senantiasa di dalam kekudusan, kebenaran, kemurnian. Jaga hidup kita. Jangan sampai tercemar. Jangan sampai kehilangan kekudusan. Karena itu senjata. Anak domba tampil dengan tanduk yang kelima. Yaitu gereja pemenang yang hidup dalam kekudusan dan kemurnian. Hari-hari ini Bapak Ibu, saya harus katakan bahwa gereja banyak yang bercampur dengan dunia. Ada tradisi dunia dibawa ke dalam gereja. Ya. Ajaran paganisme, Bileam, Nikolaus, Spirit Isabel, itu ada di dalam gereja hari-hari terakhir ini.
Orang berbuat dosa, berzina, orang melakukan dosa, bukannya ditegur, saudara. Dibiarkan saja karena mungkin dia orang kaya atau dia pejabat atau dia penyumbang terbesar di gereja itu. Nah, bagaimana orang bisa berjaga-jaga? Kompromi dengan dunia. Tidak merayakan hari raya-hari yang tidak diperintahkan. Tapi juga menghadiri, ya sama aja. Ya kan, saudara? Saudara nggak punya kekuatan. Saudara nggak akan bisa menjadi tanduk anak domba kalau engkau tidak memelihara kekudusan dan kebenaran, kemurnian. Nggak bisa. Makanya Yeshua tampil sebagai anak domba yang telah disembelih dengan tanduk yang kelima ini, kekudusan dan kemurnian. Ya, luar biasa, saudara. Dan inilah yang Bapak Yahweh mau. Ada pesan ya kepada gereja di Sardis yang memelihara kekudusan dan kemurnian, yang berjaga-jaga. Kalau mereka menang, mereka akan dikenakan jubah putih. Ya. Dan aku sekali-kali tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Berarti ini orang-orang masuk ke Samayim. Makanya benar firman katakan, tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Elohim. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah apa? Kekudusan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Elohim. Jadi memang tidak mudah ya Bapak Ibu. Untuk menjadi tanduk Elohim, saudara harus benar-benar hidup dalam kekudusan dan kemurnian. Tanpa cacat. Nah, lalu tanduk yang keenam, mari kita lihat. Haleluya. Puji Bapak Yahweh. Nah, Wahyu pasal 3 ayat yang ke-8. Ini tanduk yang ke-6 ya. Wahyu 3:8, aku tahu perbuatan-perbuatanmu. Lihatlah, aku telah menempatkan di hadapanmu sebuah pintu yang terbuka dan tidak seorang pun dapat menutupnya. Karena engkau memiliki kekuatan yang kecil, perhatikan, tetapi engkau memelihara firmanku dan tidak menyangkal namaku. Tanduk yang keenam itu adalah mereka yang memelihara firman, tidak menyangkal namanya. Dan ini ditujukan kepada gereja di Philadelphia ya. Gereja Philadelphia. Bapak Yahweh katakan, Yeshua katakan bahwa engkau memiliki kekuatan yang kecil. Berarti mereka ini saudara adalah kekuatan kecil. Kawanan kecil. Little flocks. Bapak Ibu, berarti satu kumpulan yang kecil yang memelihara firman. Kita semua ini orang-orang yang pelihara firman, betul? Setiap kali saudara mau lakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran, saudara kan pasti mikir, itu namanya memelihara firman. Lalu tidak menyangkal namanya, ya, sekali Yeshua tetap Yeshua. Ini hanya bisa dilakukan oleh sekelompok orang kecil. Ya, kekuatan kita kecil. Tapi kita pelihara firman dan tidak menyangkal dia. Sampai nanti di waktu anti Hamasya muncul, saudara tidak menyangkal dia. Saudara memelihara firman. Ini nggak bisa dilakukan oleh banyak orang. Karena kalau banyak orang, itu kepentingannya banyak, Bapak Ibu. Kepentingannya banyak, diaturnya banyak, orang punya pemikiran yang banyak. Susah untuk memelihara firman dan tidak menyangkal namanya. Makanya Yeshua tahu. Gereja Philadelphia, kekuatannya kecil. Tapi mereka dipercayakan apa? Kerajaan Samayim. Jangan takut kawanan kecil. Karena Bapa berkenan untuk memberikan kerajaan itu kepadamu. Haleluya. Berarti kawanan kecil juga adalah tanduk daripada anak domba. Haleluya. Tepuk tangan dulu bagi Bapak Yahweh. Haleluya. Luar biasa saudara. Ini nggak bisa saudara diterapkan di gereja mega church. Nggak bisa. Karena gereja Philadelphia itu berbicara sekelompok kawanan kecil. Yang memiliki kekuatan kecil tapi mereka pelihara firman. Mereka tidak menyangkal nama itu kekuatan yang akan mengalahkan si iblis, mengalahkan anti Hamasya. Ya, mereka pelihara firman, mereka tidak menyangkal namanya. Luar biasa Bapak Ibu. Makanya kita bersyukur kita ada di kawanan kecil. Haleluya. Coba matikan dulu slide-nya. Haleluya. Pak Serafim, bersyukur ada di kawanan kecil. Amin.
Amin. Bukan Pak Martin? yang Iya. gereja peminjil juga yang begitu besar nggak bisa seperti ini, Pak. Iya. Makanya orang nggak bisa pelihara iman. Nggak Susah, bisa, Pak. saudara, kalau gereja besar itu susah. Ya, Pak Martin, Bu Sofi, Pak Swingli, Bu Naomi, dan saudara-saudara yang lain. Ya, bersyukur kita ada di kawanan kecil. Amin. Saya kadang sedih juga kalau melihat ada 1-2 orang yang akhirnya tercemar mengikuti ajaran lain. Ya, kalau ajaran lain yang sesuai firman sih oke ya. Ajaran lain sudah tidak sesuai firman lagi. Tidak memelihara firman, ketabahan yang sudah dia dengar. Aduh, saudara, saya kadang kurang apa lagi, saudara? Berdoa siang dan malam buat saudara. Tapi kembali lagi semua keputusan pilihan itu ada di diri masing-masing. Kalau saudara mau jadi tanduk kekuatan daripada Yeshua, engkau harus memelihara, saudara, firman ketabahan. Coba tampilkan lagi tadi slide-nya. Haleluya. Nah ini, kawanan kecil, kekuatannya kecil. Tapi kalau saudara pelihara firman, saudara tidak menyangkal namanya, wah, saudara akan jadi tanduk mengalahkan iblis. Nah itu. Kekuatan boleh kecil, little flock, ya. Kawanan kecil, nggak banyak orang, tetapi dalam hal kita mengalahkan iblis, saudara, kita penuh dengan tanduk kekuatan Elohim. Kita bisa mengalahkan iblis, ya. Ya, oke. Lanjut di slide berikut, coba. Hal ini nggak bisa, saudara, diterapkan di kelompok besar. Sulit, Bapak Ibu. Ya, ya. Kalau orang jumlahnya sedikit, lebih gampang ngaturnya. Untuk menyelaraskan satu hati, satu pikiran. Sedangkan kita kawanan kecil saja, ada 1-2 kan, yang tidak sejalan pemikirannya, akhirnya ya terlempar. Dan itu tidak bisa diterapkan apalagi di kelompok besar. Makanya Yeshua HaMashiach tahu yang dia pakai sebagai tanduk itu kelompok kecil yang memelihara firman ketabahan. Firman ketabahan, saudara, ya. Kalau dalam bahasa aslinya itu firman ketabahan hupomone. Ketabahan itu daya tahan. Ya, dia punya daya tahan. Dia terima firman keras. Oh, nanti akan mengalami masa sukar. Kamu akan dianiaya, kamu akan dibunuh oleh karena nama Yeshua. Tapi dia tetap tabah. Kalau hal itu terjadi, dia tetap mengucap syukur. Terima kasih Bapak Yahweh. Engkau mengaruniakan, menganugerahkan kepadaku bukan saja percaya kepadamu, tapi juga menderita. Nah itu kawanan kecil. Ya, orang selalu menuding, wah, kawanan kecil punya iman masuk masa kesukaran. Bukan itu sebenarnya. Tapi karena firman, karena kita sebagai tanduk Elohim, tanduk Yeshua, yang memelihara firman ketabahan hupomone itu, punya daya tahan, rela menderita, rela dianiaya, bahkan dibunuh. Jadi kita harus, saudara, memelihara ketabahan. Ya, memelihara firman. Ya. Jadi inilah tanduk yang ke-6. Luar biasa. Ini hanya bisa diterapkan kalau dalam kumpulan yang kecil, kawanan kecil. Kekuatan tidak seberapa, tapi kalau saudara pelihara firman, ya, kalau saudara setia, maka saudara akan mengalahkan binatang itu. Saudara lihat Wahyu 3 yang ke-10, ya. Karena engkau telah memelihara firman ketabahanku, aku juga akan memelihara engkau. Perhatikan, aku juga akan memelihara engkau dari waktu pencobaan yang akan segera datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang tinggal di bumi. Berarti kalau saudara pelihara iman, saudara punya tanduk kekuatan Elohim itu, maka saudara akan dipelihara. Artinya dipelihara, maksudnya di sini saudara ada di dalam pencobaan yang akan menimpa dunia ini. Tapi saudara mengalahkan pencobaan itu. Karena saudara memelihara firman. Amin. Kawanan kecil, tanduk Yeshua HaMashiach. Haleluya. Katakan sama-sama, saya tanduk Yeshua HaMashiach. Kekuatan kecil,
tapi pelihara firman, tidak menyangkal namanya, maka saya pasti akan menang bersama Yeshua. Lalu ada janji di situ untuk gereja Philadelphia, kalau mereka menang, mereka akan menjadi tiang atau pilar ya di tempat kudus Elohim, dan mereka tidak akan pernah keluar lagi. Dan aku akan menuliskan nama Elohimku padanya, dan nama kota Elohimku Yerusalem baru yang turun dari Samayim, dari Elohimku, dan namaku yang baru. Itu janji kepada kawanan kecil yang memelihara firman dan tidak menyangkal namanya. Saya dari awal membuka persekutuan, Bapak Ibu, banyak sekali orang yang menentang. Banyak sekali orang yang menentang nama Yeshua, nama Yahweh. Dan itu yang menyebabkan persekutuan kami, yang harusnya tadinya sudah banyak, itu berkurang. Berkurangnya karena menyangkal nama Yeshua, menyangkal nama Yahweh. Lalu yang kedua yang saya amati, yang saya perhatikan, selain mereka menyangkal nama Yahweh Yeshua, mereka tidak bisa memelihara ketabahan, Bapak Ibu. Artinya gini, kalau saya bicara firman yang keras, sulit bagi mereka untuk terima. Sulit. Di situ saya belajar satu hal begini. Mau jadi tanduk Bapak Yahweh, tanduk Yeshua maksudnya. Kalau engkau menyangkal nama Yahweh Yeshua, engkau tidak memelihara firman ketabahan, firman yang keras, engkau tidak punya kekuatan, Bapak Ibu. Makanya seringkali mengapa saya melihat, wah memang tidak bisa jadi kumpulan yang besar ya. Ya, memang namanya saja kawanan kecil. Karena untuk bisa membuat banyak orang tidak menyangkal nama Yahweh Yeshua itu tidak mudah. Dan tidak banyak orang yang mau terima firman ketabahan. Mereka lebih suka firman-firman yang enak didengar. Wah, rapture, sebelum masa sukar, berkat, kesembuhan, mujizat, pemulihan, kesuksesan. Itu yang dunia mau. Makanya nggak bisa. Yeshua tahu hanya diberikan kepada kelompok kecil, sekalipun kekuatannya kecil, tapi dia menjaga, memelihara firman ketabahan, firman yang keras. Dia nggak tolak firman itu, dia nggak sangkali, lalu dia tidak menyangkal nama Yahweh, nama Yeshua. Baru mereka bisa jadi tanduk. Janjinya menjadi pilar dalam kerajaannya, luar biasa. Pilar itu tiang yang menyokong satu bangunan. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi Yeshua punya tanduk yang keenam itu luar biasa. Tanduk kawanan kecil. Orang-orang yang setia kepada kebenaran. Orang-orang yang memelihara firman ketabahan. Orang-orang yang saudara? Tidak menyangkal namanya. Bapak Ibu, kenapa saya katakan demikian? Karena saya mau bilang bagi saudara, di akhir zaman, percayalah saudara. Bukan bernubuat. Orang yang percaya Bapak Yahweh nama Yeshua pun banyak yang akan sangkal namanya. Kenapa? Karena mereka sudah didoktrin mereka akan rapture dulu. Waktu mereka nggak rapture, tiba-tiba anti Hamasya muncul dan terjadi kesukaran. Mereka tidak pelihara firman ketabahan tadi. Akhirnya mereka menderita, nggak kuat. Sangkal Yeshua akhirnya. Makanya untuk menjadi tanduk, kita harus pelihara firman ketabahan. Jangan terlalu pede saudara bilang saudara mau di rapture dulu. Saudara nggak akan bisa menjadi tanduknya Elohim. Tidak bisa Bapak Ibu. Karena ini hanya bisa diberikan kepada kawanan kecil ya. Orang-orang yang pelihara firman ketabahan. Amin. Saudara mau pelihara firman ketabahan? Amin. Mau jadi menjadi tanduknya Yeshua ya harus pelihara Bapak Ibu. Ya. Siap dikoreksi, siap ditegur, ya, siap menerima makanan-makanan keras. Itu baru tanduk, namanya juga tanduk. Tanduk kan keras. Nggak ada tanduk yang lembek, sedikit ditegur langsung langsung tersinggung, langsung pergi. Ya, itu berarti bukan tanduk domba. Ya. Itu tanduk apa nggak tahu saudara. Ya, tanduknya harus keras, artinya tersiap terima makanan keras. Ya, oke, yang terakhir Bapak Ibu. Mari lihat sama-sama. Tanduk yang ke-7.
Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai 16. Ini gereja Laodikia, ya. Wahyu 3 ayat 15 sampai 16. Aku mengetahui perbuatan-perbuatanmu, bahwa engkau tidak dingin, tidak pula panas. Kalau saja engkau itu dingin atau panas, jadi karena engkau itu suam-suam, tidak dingin, tidak pula panas, aku akan segera memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, saudara, tanduk yang ketujuh adalah mereka yang tetap panas dan bergairah. Iblis tahu, saudara boleh punya kemurnian, boleh. Saudara boleh punya pelihara iman, boleh. Apalagi saudara, tadi yang 6 tanduk itu. Saudara boleh punya semuanya. Tapi, kalau saudara pada akhirnya suam-suam kuku, semua itu nggak ada gunanya. Tetap juga aku akan muntahkan. Maka, tanduk yang ketujuh adalah berbicara mereka yang tetap panas, bergairah. Adakah hari-hari ini kita tetap panas dan bergairah dengan Elohim? Atau karena kesukaran, penderitaan, sakit, penyakit, rohmu sudah mulai padam? Oleh karena doa-doamu tidak dijawab oleh Bapa Yahweh, engkau mulai padam? Sekalipun engkau memelihara kesetiaan dan lain sebagainya, tapi kalau engkau tidak menjadi panas dan bergairah, engkau suam-suam kuku, maka engkau pasti dimuntahkan oleh Yeshua. Jadi ini senjata iblis juga di akhir zaman. Mereka membuat orang supaya apa? Suam-suam kuku. Melayani tetap melayani, gereja tetap gereja. Tapi suam-suam kuku, tidak punya gairah. Tidak panas lagi dengan Elohim. Tidak seperti awal. Nah ini, hati-hati Bapak Ibu. Sebagaimana engkau di awal begitu bergairah melayani dia, sukacita, saya lihat ya Bapak Ibu. Di kawanan kecil saja, kita nggak usah perlu lihat orang lain. Kita berkaca dari diri kita sendiri. Di kawanan kecil, ada orang-orang yang masuk. Awalnya luar biasa, luar biasa. Panas bergairah, semangat 45. Tapi dengan berjalan waktu, dia mulai suam-suam. Itu banyak terjadi, saudara. Kalau engkau tidak panas dan bergairah, gimana engkau menjadi tanduk? Engkau sendiri loyo. Engkau menguatkan orang lain, engkau menanduk iblis. Engkau sendiri tidak punya kekuatan, engkau saja tidak punya gairah. Mana mungkin bisa mengalahkan 1 Samuel iblis? pasal 10. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel, di daerah Benyamin, di Selsah. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Dari sana engkau akan berjalan terus lagi, dan sampai ke pohon Tarbantin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka,
dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapa mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan nabi? Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Dan paman Saul berkata kepadanya dan bujangnya, dari mana kamu? Jawabnya, mencari keledai-keledai itu. Tetapi ketika tidak terlihat, maka kami pergi kepada Samuel. Kemudian paman Saul itu berkata, coba ceritakan kepadaku, apa yang dikatakan Samuel kepada kamu? Kata Saul kepada pamannya itu, terus saja diberitahukannya kepada kami, bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan. Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, tidak diceritakan kepadanya. Saul menjadi raja dengan undian. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan, menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu, disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatlah orang yang dipilih Tuhan itu, sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, hidup raja. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang, masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya, ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang Dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.